dia buta dia nanti. Yang nggak pernah zikir pada Allah, Allah a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan donka, sempit, dan Allah tidak akan melihatnya, dan dia juga buta, tidak bisa melihat Allah. Ya, nah itu gara-gara buang sampah sembarangan tuh. Kita sudah mendengarkan sebuah hadis Nabi yang di dalamnya menggambarkan bagaimana metode Nabi mengajarkan para sahabatnya tentang pentingnya menjaga kebersihan masjid. Memang sampai hari ini ya, kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu mohon maaf lah, saudara-saudara kita itu yang sana itu doyan banget ya, apa namanya, nyingsring. Tahu nyingsring? Iya. Apa nyingsring? Nyingsring tuh buang ingus lagi sholat atau tidak lagi sholat gitu. Itu kebiasaan mereka itu sering. Jadi saya bertanya-tanya itu, oh memang dari dulunya udah begitu ya ini ya. Maksud saya baru terinspirasi. Saya bertanya-tanya dari dulu itu kenapa sih gitu. Paling tidak di saku apa namanya? Iya, ada serampe. Tisu tuh suatu yang wajib kayaknya bagi mereka itu. Iya. Betul, saya perhatikan pasti mereka tisu. Mau di Mesir, mau di Saudi, mau di mana ada tisunya di sini. Karena apa? Karena mereka sering itu tadi, sering buang ingus dan buang dahak itu. Nah, masalahnya di masjid juga begitu. Di masjid sambil ini sama itu. Ya. Nah, tapi hanya dikantongin gitu. Dikantongin seperti itu. Ada. Udah ingus apa itu? Kan tadi di baju diginiin. Kantongin. Nah, demikian juga waktu sholat gitu. Saya lihat sendiri tuh. Ya, ambil lagi gitu. Ya kan? Oh, jadi itu ternyata tidak apa-apa gitu. Ya, itu adalah sebuah budaya yang memang harus dimaklumi gitu. Sementara di kita, Allahu Akbar, kehati-hatiannya, oh nggak ada kita temukan orang yang begitu, ya kan? Nggak ada yang itu nggak ada. Dia tahan lah setahan-tahannya, ya kan? Paling yang kalau di kita tuh yang ada yang boleh kita ngantuk, bersin. Nah, ya di kita budaya kita sholat subuh anak-anak begitu. Itu. Tapi kalau yang buang ludah, buang dahak itu tidak ada lah. Umum Indonesia begitu. Jadi ini masalah peradaban, budaya. Nah, baginda Nabi tidak suka seperti itu, ya. Apalagi dulu lantai Masjid Nabawi itu masih tanah, masih pasir. Nah, itu karena budaya seperti itu, maka Nabi mulai mendidik sahabat-sahabatnya dengan apa? Tidak ada lagi bil masal, ya. Jadi metode yang paling tepat yang pertama sekali adalah kita mengajar dengan contoh. Mengajar dengan contoh. Nabi membawa sapu lah, mudahnya seperti itu. Dulu tuh dari pelepah kurma. Kurma kan berbuah tuh. Kemudian buahnya diambil, kan ada ranting-rantingnya begitu itu. Paham tuh? Itu urjun. Tandan ininya pelepah kurmanya itu. Kalau kelapa itu kan apanya namanya tuh? Ya, itu kan belarak itu ya. Ini kalau urjun kan ada cabang-cabang ranting-ranting yang tumbuh apa namanya, buah kan dipetikin itu. Nah, itu bisa jadi sapu, jadi alat pembersih. Mudahnya kalau sekarang sapu lah gitu ya. Dulu sapunya seperti itu. Nah, Nabi itu tahu kebiasaan sahabat-sahabatnya, masyarakat itu suka buang ludah di masjid sembarangan. Kan bekas ludahnya kan kering tuh, mengering kan. Nah, Nabi itu bawa sapu, ya, bawa urjun, lalu digosok-gosokkan.
ya. Nah, itu dilihat nggak oleh sahabatnya itu? Lihat. Dilihat, ya. Berarti Nabi sedang mengajar Mencontohkan. etika dengan contoh, ya. Karena sahabat selama ini belum tahu gitu kan seenaknya. Nah, Nabi membersihkan. Lalu Nabi menyindir. Ya, menyindir, tidak membentak, tidak Memarahi. memarahi, tidak menunjuk langsung. Siapa ini? Oh, saya kan begitu. Oh, saya sebelum ketemu pelakunya saya begitu. Semua jadi salah. Jadi untuk menemukan satu semua dikorbankan. Nabi enggak, Nabi ayyukum apa tadi? Ayyukum yuhibbu ayyu'ridallahu an. Langsung mengena ke apa? Hati, jelek. Gitu ya. Jadi dengan sindiran, siapa di antara kalian yang ingin Allah berpaling darinya? Wah, udah langsung to the top itu, ya kan? Nah, kalau bahasa ibu-ibu awam itu, ayo siapa nih yang mau dipenjarain polisi nih, ditangkap polisi? Nah, ya kan? Kan itu ibu-ibu yang itu sebetulnya ibu-ibu yang ini itu, yang menyesatkan itu. Awas ya, nangis nih Pak Polisi, ini ada yang nangis nih, bener nggak? Mengapa bangsa Indonesia atau polisi? Karena dari kecil sudah ditakut-takuti oleh ibunya itu. Nakal ya. Nah, awas nih, ditangkap polisi nih. Kalau nangis, kan ibunya, Pak Polisi, sini. Acting kan itu ya. Satu polisinya nggak ada, padahal ya kan? Polisi ada nggak itu? Nggak ada ya kan? Tapi karena anak kecil, karena dia dalam dunia hayal, maka Pak Polisi itu karena punya senjata, punya borgol, ya kan? Maka coba anak kecil yang ditakutkan begitu, gimana ekspresinya anak kecil? Coba gimana? Takut, nangis malah. Mengkeret langsung. Nah, dari situ maka tertanamlah citra polisi itu menakutkan sampai hari ini karena ibu-ibunya suka bohong dengan cara yang mudah. Atau yang belinya penculik tuh, awas tuh, ada yang bawa karung tuh, kamu diculik nantinya. Nah, ya kan? Padahal orang bawa karung mau apa? Mau buang sampah, mau apa? Ini setiap ada orang bawa karung maka lari takut. Nah, jadi tolong ibu-ibu ya, jangan menyesatkan. Tapi itu sekarang sudah bergeser. Mengapa? Karena ada yang lebih ampuh, tidak usah ditakuti polisi, tidak usah ditakuti penculik, dikasih apa aja deh. Nih, gimana langsung? Langsung nggak nangis lagi, ya paling ampuh deh, ya udah paling ampuh. Nah, sekali lagi, Nabi mengajarkan sahabatnya dengan metode contoh, by example, dengan masal, dengan contoh. Nabi melakukan sendiri, membersihkan bekas ludah karena tadi mengering dengan cara digosok-gosok. Lalu setelah itu baru disindir, ya kan? Ini kira-kira ini kita dalam rangka membersihkan lingkungan kita ini mencontoh Nabi nih, Kak Sri nih. Nabi begitu. Nabi memungut sampah sendiri. Itu yang dilakukan di Darul Mutakin. Pak Kiai Roja, dan itu dia kalau ada sampah dia pungut. Nah, saya juga di sini suka pungut saya, tapi kok gak dicontoh-contoh mau usah-usah ya. Heran saya, ya kan? Nah, ya, jadi Nabi itu ketika ada bekas ludah di masjid itu membersihkan sendiri pakai pelepah kurma. Nah, setelah itu baru disindir. Siapa di antara kalian yang nantinya tidak akan dilihat oleh Allah? Apa itu?
itu di Quran itu apa ya? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Bacaan seperti itu kan? Gak bisa ngomong kecuali yang diberikan izin oleh Allah, ya kan? Ada juga yang tidak dipandang oleh Allah, itu hadis atau apa ya? Masih lagi. Maksudnya di dalam otak saya masih ada serebat gitu. Bikin penasaran itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Nah, ini benar ini yang tadi itu ya. Jadi dia buta dia nanti. Yang enggak pernah zikir pada Allah, Allah a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sempit dan Allah tidak akan melihatnya dan dia juga buta, tidak bisa melihat Allah, ya. Nah, itu gara-gara buang sampah sembarangan tuh, Bu Sri. Nanti ke sana, nanti Allah tidak mau lihat kamu. Ya. Saya tertegun ini karena di masjid kita banyak sampah. Imam Bukhari itu melihat seorang di janggutnya ada sedikit, iya apa sih? Ya mungkin ada bekas jerawat apa di sini kulit gitu ya, kulit kering dia cabut dari jenggotnya gini ya, set gitu, dia buang ya. Dan Imam Bukhari tahu, yang lain juga tahu. Tapi yang lain itu sekedar tahu, tidak merespon. Imam Bukhari merespon, tapi dengan cara apa? Ketika mereka lengah. Imam Bukhari tidak ingin jadi pusat perhatian. Tapi ternyata satu orang memperhatikan Imam Bukhari. Siapa namanya? Ya, Imam Bukhari pelan-pelan kira-kira pelan-pelan ketika orang meleng lagi makan. Dimasukkan bukan kantong di sini. Kan ini lebar-lebar ya. Masukkan di sini ya. Lalu setelah itu keluar masjid dibuang gitu. Nah, perilaku Imam Bukhari ini ada yang memonitor satu orang. Siapa namanya? Muhammad bin Mansur. Ibu Mansur. Sebegitu hebat perhatian Imam Bukhari tentang kebersihan masjid. Bagaimana ini masjid kita, Bu Sri? Ada aqua bekas itu, ada ini bekas ciki. Apanya? Enggak, maksudnya kita di sini senang banyak gitu. Iya, ini, iya, setiap kumpul. Nah, padahal Imam Bukhari tadi loh ibrahnya, apa namanya, bekas kulit aja yang kecil aja itu dipungut dan dibuang. Saya terinspirasi, pasti ini Imam Bukhari ini adalah perfeksionis, seorang yang sangat perfeksionis, ya. Karena apa? Detail, sangat detail. Dan saya lebih mantap, lebih yakin lagi bahwa Imam Bukhari memang apa namanya itu perawi hadis yang paling teliti, paling rigid, paling sahih. Karena apa? Perilakunya seperti itu. Detail. Bahkan ada yang didatanginya waktu itu dia main-mainin ayam. Ketika ayamnya datang, gue bohongin lu, kira-kira gitu kan. Nah gitu kan, Bukhari melihat, wah, gak beres di perawi ini. Enggak, pasti bohong nih dia. Oh, ya kan? Syaz. Nah, ternyata bukan hanya ayam saja, kotoran kecil pun dipungutnya. Perfeksionisme, ya, perfeksionis betul. Nah, dengan seperti ini, guru harusnya jeli. Jadi ini ibrah dari pelajaran ini. Satu, guru harus jeli, harus peka
dengan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai, apakah kebersihan, kesopanan, apalagi Kesehatan juga. kesehatan, apalagi nilai-nilai. Itu kalau menemukan suatu keganjilan, perbaiki langsung. Kayak tadi Nabi ada ludah di masjid, itu yang udah kering, digosok-gosok. Nah, maka setelah menyadarkan sahabatnya, diem aja. Ketika dimarahin, ini juga ya, diem aja gitu ya. 2 kali, ayyukum, nggak ada yang berani kan, diem aja. Pas berapa kali? 3 kali ya. 3 kali baru Minyak wangi. lah, ayah nggak ada ya Nabi kami itu. Nggak tahu ya, mungkin saking takutnya gitu. Ya buktinya ada, mestinya ada gitu kan. Ya udah, kalau begitu panduannya ini maksud saya temporary gitu. Apa temporary sesuai dengan keadaannya. Karena waktu itu masjidnya itu berlantai tanah dan pasir, maka minimal diajari etika buang ludah atau dahak. Tidak buang ke depan, karena depan itu sedang menghadap Allah. Walaupun tadi majazi tadi ya, atau tidak buang kanan, tapi dibolehkan buang di mana? Udah 50 tahun begitu ya. Jadi buang sebelah sini, di mananya? Depannya atau sampingnya? Hah? Di mana? Belakang apa? Di sini kan, maksudnya di kiri kan depannya apa di sampingnya? Sampingnya, ini nih berdiri nih, di sampingnya sini nih. Jadi kalau boleh, gitu kan? Di sini buangnya. Kaki orang. Oh diinjak itu. Oh iya, jadi buang dulu itu baru di Koset-koset gitu, koset-koset. pakai kaki. Dulu kan pakai sendal. Masya Allah. Iya. Dia kan ada tanah. Lah emang bukan sepatu yang enggak lah, orang pasir. Sendal. Makanya ada mashul khufain. Boleh kita Memakai alas. Kita karena Syafi'i kali artinya hati-hati. Bukan. Ya, artinya kayak gitu-gitu nggak belum terdetik. oh jadi penyakit lah. Ditelan aja ya. Iyalah, telan sendiri aja lah gitu. Ya. Penyakit bos. Ya, jadi buang diinjak gitu. Nah, masalahnya sekarang masjid kita muballat karena ada lantai marmernya, keramiknya. Kemudian mufarros, ada permadinannya, ada ininya. Apakah buang itu juga? Ya, enggak. Tadi tisu. Sedia tisu. Ya, saya contohkan, Masukin dah tuh. tuh kan? Masya Allah dimasukin itu. Emang begini. Emang begitu, ya, Sang. ya kan? Bener kan? Emang dikantongin. Bener kan? Di sini juga begitu. Hah? Iya, begitu emang. Tuh, masukin. Iya, emang begitu. ya, begitu. Jadi ini budaya dari asal orang Arab itu pasti di sakunya ada tisu. Seperti hanya orang Eropa budayanya kalau makan tidak ada tisu dia bingung. Tisu dulu. Bingung karena standar Eropa itu kalau makan Di bawah. Oh Bawah. di sini. kalau nggak di sini Ini di bawah. atau di Ya. Buat remah. bingung dia kalau nggak ada tisu makan. Tuh karena peradaban. Karena apa? Ya dia menjaga supaya tidak kotor bajunya. Tuh. Kalau kita asam bang. Ini banyak tuh. Ya. Ada saus nih. Ya, kalau kita jadi gitu ya, masalah kebersihan ternyata adalah sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Nabi. Jadi kita harus mencontoh sedetail ini ya, dengan contoh. Lalu setelah dicontohkan, kalau meludah di sebelah kiri lalu diinjak gitu ya,
Nah, kemudian setelah itu bagaimana cara membersihkannya? Nabi meminta parfum. Waktu itu za'faron, minyak za'faron itu. Wah, belum ada. Ya udah, tolong ambil. Itu yang disuruh Nabi lari gitu kan. Lari terbirit-birit karena apa coba? Mungkin dia tuh yang meludah. Ya oknum jadi. Namanya bertanggung Kayak jawab. ketahuan nih. Namanya bertanggung Nabi jawab. kan Nabi kan ini ya, Farosa itu kan dia, lari dia, ngambil apa? Ngambil za'faron. Lalu itu tadi sapunya kan kalau kita ijuk tuh dicepretin minyak supaya apa? Ya kalau kita sih pakai pembersih lantai gitu ya, pembersih lantai. Jadi sunnah kita membersihkan masjid dengan pewangi. Ya, mengapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi harum? Karena dikasih parfum dan dikasih bukhur itu. Bukhur. Diasepin gitu ya. Diasepin. Mesinnya juga kalau dia lagi begini Iya. wangi ke bawah. Pelnya juga wangi. Alat ininya iya. Mesin nih pakai mesin. Mesinnya juga wangi ya. Nah, jadi ibrah untuk guru satu tadi itu harus tanggap detail dengan hal-hal yang mengandung nilai. Jadi kalau ada anak-anak melanggar nilai kebersihan, etika, sopan santun, cepat diluruskan. Dengan apa? Dengan contoh. Kalau gini, pokoknya ada santri yang buang sampah, kitanya ambil aja depan dia. Jangan kita yang maki-maki itu. Nanti ketika kita nggak ada, dia apa lagi? Buang lagi. Tapi kalau kita yang mungut, dia merasa apa? Waduh, kira-kira begitu. Ya, ini metode yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan kelapangan dada, ketulusan dari seorang guru, ya, mengalah untuk memberikan nilai-nilai perbaikan bagi. Ini kenapa ya begini ya? Itu pesan dari hadis ini. Dan kalau berikutnya itu teknis saja ya, teknis bagaimana tadi itu meludah atau buang ingus dan seterusnya, dan tentunya masing-masing daerah kebiasaannya tidak sama kan ya. Syekh Abdul Fattah Huda mencontohkan di lingkungan Arab, di kita tidak seperti itu ya kan. Nah, ini pesan terakhir Jabir min ahadis sahabah itu kan. Famin una ja'al tumul khuluqa fi masajidikum. Ya, dari peristiwa itu menjadikan kesadaran bahwasanya kita harus menjaga kebersihan masjid dan senantiasa memberikan wangi-wangian